Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semua mahasiswa. Pagi ini Ibu akan menerangkan tentang nanopartikel. Oke, sebelumnya Ibu share slide dulu. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sintesis nanopartikel dan dasar teorinya. Nah, seperti sebelumnya dijelaskan bahwasanya nanopartikel itu dinamakan nanopartikel itu jika materi itu ukurannya 1 sampai 100 nanometer dan mempunyai sifat baru yang pasti berbeda dari sifat aslinya atau logam bulknya. Nah, kalau dia materi itu hanya diubah dari ukuran besar menjadi ukuran nanometer, terus sifatnya itu nggak berubah, misalkan digerus secara fisik, tapi ternyata sifatnya nggak berubah, itu bukan dinamakan nanopartikel. Nah, kenapa di sini nanopartikel itu mempunyai ciri khas? Itu karena sebentar saya cek dulu. Oke, ini karena dia mempunyai sifat yang namanya surface plasmon resonance atau resonansi plasmon permukaan di sini. Nah, resonansi plasmon permukaan itu adalah intinya panjang gelombang yang puncak itu terletak pada panjang gelombang antara 500 sampai 550 nanometer. Ini bisa kalian lihat. Nah, ini dinamakan resonansi plasmon permukaan atau surface plasmon resonance. Karena sifat resonansi plasmon permukaan inilah yang membuat, kalau di sini saya bahas yang pertama, nano emas itu menjadi sangat istimewa. Kenapa? Memancarkan sifat 550 ini membuat si nano emas itu, awalnya kan emas warnanya kuning, ketika diubah menjadi nano, itu warnanya menjadi merah, pink merah seperti ini. Nah, di sini ini nanti dia akan sangat mudah berikatan dengan senyawa organik yang lain sehingga bisa digunakan untuk sensor biologi maupun bisa berikatan dengan logam berat yang lainnya. Nah, kalau di sini di slide ini bisa kalian lihat, ini penelitian saya membuat sensor nano emas untuk mendeteksi logam krom. Ketika dia bertemu dengan logam krom, walaupun konsentrasinya amat sangat rendah, itu warnanya langsung berubah dalam 1 detik. Itu dari merah menjadi biru tua. Kalian bisa lihat di sini panjang gelombang, puncak gelombang atau lambda maksimum atau yang dinamakan SPR tadi turun dari sekitar 0,8 lebih sampai menjadi 0,3 terus timbul puncak gelombang baru pada sekitar 700-an di sini. Nah, perubahan warna nanopartikel dari yang berwarna merah kemudian menjadi biru dan sebagainya ini diakibatkan karena fenomena surface plasmon resonance atau resonansi plasmon permukaan. Nah, mengapa ini terjadi? Karena di emas, atom logam emas itu AO, itu dari konfigurasi elektronnya itu ada pada orbital D. Ketika dia berada pada orbital D, itu sangat reaktif, mudah bereaksi. Nah, elektronnya itu bisa loncat ke yang lebih tinggi ataupun ke yang lebih rendah, ke konfigurasi yang lebih rendah. Karena loncatan-loncatan elektron tersebut membuatnya itu gampang banget berubah warna dari merah menjadi warna biru, biru tua dan sebagainya. Kepekatan warna, perubahan warna itu tergantung dari konsentrasi logam beratnya atau konsentrasi senyawa targetnya. Seperti di gambar sini, ini dia membuat para peneliti lain, dia membuat sensor untuk Hg. Ketika Hg dalam limbah itu kecil, warnanya warnanya itu nggak berubah, semakin pekat, akhirnya menjadi semakin merah. Maaf, ini bukan Hg ya, tapi nano emas. Nah, ini di slide kedua, ini kalian bisa memperhatikan, ini sangat terlihat jelas sekali. Ini saya ambilkan dari jurnal hasil penelitian saya. Yang kuning bening, ini warna senyawa HAUCl4 atau warna emas cair. Emas cair itu terlarut
dalam asam klorida dan NH3, HNO3. Nah, itu warnanya kuning bening. Ketika dia saya reduksi menggunakan asam askorbat, jadi pakai reduktor. Nah, ini dia berubah warna menjadi merah. Ini yang namanya nano emas. Kita bisa lihat dari spektra pada UVV spektrofotometernya. Ketika dia masih berwarna kuning, itu tidak ada panjang gelombang maksimum atau SPR pada antara 500 sampai 550 ini. Yang ini loh, kalian bisa lihat yang titik-titik ini. Tetapi ketika dia sudah menjadi emas, menjadi nano emas, dia akan naik tuh, akan naik puncaknya pada antara 500 sampai 550 nano ini. Nah, ini tadi yang saya katakan, kenapa adanya SPR? Ini adanya interaksi antara cahaya. Cahaya dari mana? Dari UV vis, cahaya lampu UV pada alat UV vis tadi dengan elektron konduksi pada orbital D. Nah, elektron ini dapat bergeser. Nah, ini sehingga menimbulkan SPR. Nah, ini teori dasarnya kalian kalau masih ingat HAUCl4 ini konfigurasinya AU. Ketika AU plus 3, HAUCl4 itu AU plus 3. AU plus 3 itu 5D8 6S0. Jadi D-nya itu 8, hanya terisi 8 elektron, masih ada satu orbital kosong. Terus orbital setelahnya yaitu orbital S di sini. Terus kemudian ada orbital P. Ketika dia tereduksi, ingat reaksi reduksi itu mengurangi bilangan oksidasi. Jadi dia ketika menjadi nano itu tereduksi dari AU3 plus menjadi AU0. Otomatis dia akan namanya tereduksi itu dari 3 plus menjadi AU0 itu akan terisi. Nah, nanti terisi 3 elektron masuk ke sini ke orbital D, S, dan P. Seperti itu. Jadi yang tentang SPR tadi, teori dasarnya merupakan interaksi antara cahaya dengan elektron bebas, terus ini dipengaruhi oleh jenis material. Jadi misalkan SPR nano emas sama nano perak itu berbeda. Kalau nano emas itu antara 500 sampai 550, kalau nano perak antara 400 sampai 450. Terus juga tergantung dari bentuk, ukuran, dan berat jenis nanomaterial. Nah, ini untuk sintesis nanopartikel, ini pada prinsipnya ada dua macam cara mensintesis, yaitu secara top down dan bottom up. Top down itu secara fisik, secara fisika. Jadi HAUCl4 berukuran besar diubah menjadi ukuran nano, menjadi misalkan dengan milling atau penggilingan. Tapi dia punya kelemahan, otomatis ketika dia dilakukan secara fisik, itu kontrol ukuran berapa nano itu susah dilakukan. Pasti ketika secara fisik, artinya di milling atau digiling menggunakan mesin, itu pasti distribusi ukurannya besar. Ada yang berukuran 50, ada yang berukuran 10, dan sebagainya. Terus juga bentuknya itu pasti heterogen atau beragam. Nah, ini yang sering dipakai, dimanfaatkan oleh para ilmuwan, ya ilmuwan itu sintesis nanopartikel secara bottom up. Bottom up itu intinya penggabungan material dari skala kecil menjadi partikel berukuran nanometer. Jadi dia dari molekul-molekul kecil itu baru kemudian membentuk klaster, klasternya berukuran nano. Nah, ini ada 3 cara di sini. Yang pertama, in situ sintesis secara reduksi yang sering dipakai di ilmu kimia, teknik kimia, biologi banyak yang pakai in situ. Ada seed growth method, yaitu membuat benih larutan nanopartikel. Jadi dibuat benih dulu baru direduksi, enggak reduksi secara langsung. Itu namanya seed growth. Kemudian yang ketiga sol gel sintesis. Nah, yang sol gel ini melibatkan fase sol. Fase sol itu melibatkan sistem koloid. Seperti itu. Jadi ada transisinya dari fase sol menjadi fase gel. Nah, ini di slide bisa kalian lihat sintesis nanopartikel dengan sol gel. Jadi ada molekul berukuran kecil, 1 nano, membentuk partikel-partikel koloid, ada yang 3 nano, ada yang 10 nano. Terus diubah dalam fase koloid itu baru menjadi jaringan gel. Nah, ini nanopartikel dengan metode sol gel. Jadi ada antara, jadi dia diubah dulu, intinya diubah dulu menjadi sistem koloid, baru setelah itu menjadi nano. Nah,
sintesis yang paling banyak digunakan oleh peneliti untuk membuat sensor dari nanopartikel yaitu metode reduksi kimia. Nah, metode reduksi ini ditemukan untuk mereduksi nano emas maupun nano perak. Saat ini nano apa Bu yang sering dipakai oleh para ilmuwan dan diaplikasikan gitu, yaitu nano emas dan nano perak. Nah, ini ditemukan oleh Turkevich sehingga metode reduksi kimia ini sering disebut dengan metode Turkevich. Nah, pada prinsipnya metode Turkevich itu sintesis nano emas ataupun nano perak menggunakan metode Turkevich ini prinsipnya membutuhkan paling tidak itu ada 3. Yang pertama pasti bahan. Kalau emas butuhnya larutan HaCl4. Kalau perak butuhnya larutan AgNO3. Nah, terus setelah bahan utama, yang kedua yang dibutuhkan itu reduktor atau yang disebut agen pereduksi. Fungsinya apa reduktor ini? Ini untuk mereduksi ion, mengurangi bilangan oksidasi. Jadi mereduksi ion dari AU3+, ini kita bicara sintesis nano emas ya, AU3+ menjadi AU0. AU0 itu AU yang tidak bermuatan, ini yang dinamakan dengan AU nanopartikel. AU nanopartikel itu tidak bermuatan. Jadi dia dari larutan HaCl tersebut AU-nya itu bermuatan 3 plus menjadi AU nano emas, itu AU-nya tidak bermuatan. Terus yang kedua, dibutuhkan yang namanya capping agent. Capping agent itu atau bahasa Indonesianya agen penudung. Ini fungsinya setelah emas, larutan emas atau HuCl4 direduksi menjadi nano emas, itu harus distabilisasi. Biar apa? Biar stabil, biar tidak mengendap. Nah, capping agent ini fungsinya untuk menstabilisasi nanopartikel. Nah, ini dari apa saja, Bu? Dipakai capping agent. Biasanya sering dipakai sejenis protein dan asam-asam organik yang banyak dipakai sebagai agen penudung atau capping agent. Nah, syaratnya sendiri, syarat reduktor yang mereduksi itu, syaratnya mempunyai pasangan elektron bebas yang dapat mereduksi AU3+. Jadi, ingat prinsip dasar di kimia dasar reaksi reduksi itu, jadi reaksi reduksi mengurangi bilangan oksidasinya dari 3+ menjadi 0. Otomatis ketika biar muatannya itu dari plus menjadi 0 dibutuhkan apa yang namanya elektron. Nah, elektron bebas inilah yang mereduksi. Jadi syarat utama reduktor itu senyawa yang mempunyai pasangan elektron bebas. Nah, ini biasanya berasal dari senyawa-senyawa hidroksil, OH-. Kenapa? Ingat OH-, dia punya elektron bebas. Senyawa karboksilat, COOH-. Nah, nanti dia punya elektron bebas, amina, NH2, kemudian tiol. Ada 4 jenis senyawa yang sering digunakan sebagai reduktor. Gugus hidroksil, gugus karboksilat, gugus amina, dan gugus tiol atau SH. Nah, ini prinsipnya sintesis nano emas dengan metode reduksi kimia atau Turkevich. Nah, kalau dengan Turkevich itu pertama kali ditemukan, itu dia menggunakan asam sitrat atau trisodium sitrat sebagai agen pereduksinya. Nah, jadi ada 2 macam ya. Yang pertama para peneliti langsung mensintesis nano emas menggunakan reduktor. Reduktor itu juga digunakan sebagai capping agent atau agen penstabilisasinya. Jadi ada yang reduktor itu fungsinya ganda, dia sebagai reduktor dan sekaligus sebagai penstabil atau capping agentnya. Ada juga dia yang menggunakan reduktor A tetapi capping agent atau senyawa penudungnya atau penstabilisasinya itu berbeda. Nah, kenapa bisa seperti itu, Bu? Itu tergantung aplikasinya. Mau untuk apa? Kalau misalkan Anda ingin membuat sensor. Wah, saya ingin menyelidiki krim-krim yang beredar di pasaran itu mengandung merkuri tidak gitu. Berarti Anda harus membuat sensor untuk Hg, merkuri dari nano emas biar berubah warna. Oke, merkuri itu Hg2+. Berarti Hg2+ ya. Hg2+, HgCl2 yang beredar di krim itu HgCl2, Hg2+. Kalau Hg2+, biar bisa berikatan dengan emas Anda, berarti Anda harus menggunakan penstabilisator yang muatannya itu negatif, sehingga bisa menarik Hg2+ itu, misalkan. Nah, berarti kalau seperti itu, oke, saya mau menggunakan
senyawa yang mengandung gugus OH-, yang sehingga OH- tersebut bisa menarik Hg2+ dengan interaksi ionik karena ikatan bilangan oksidasinya berbeda, Hg2+ sama OH-. Nah, seperti itu. Itu taunya dari mana, Bu? Taunya Anda melihat dulu struktur kimianya. Setelah itu baru ini kira-kira bisa menarik enggak ya? Kalau negatif sama positif berarti dia bisa ketarik. Kalau dia bisa ketarik, oh kemungkinan ini bisa digunakan sebagai jembatan untuk mendeteksi Hg gitu. Nah, ada juga yang itu fungsinya stabilisator itu. Nah, ada juga yang tidak perlu pakai stabilisator langsung bisa mendeteksi seperti itu. Tadi tergantung masing-masing senyawa kimianya apa yang Anda pakai sebagai reduktor. Kedua, tergantung Anda ingin mendeteksi apa, seperti itu. Nah, ini reaksinya HaCl4 plus asam sitrat menjadi AU0, terus kemudian di sini ini reaksi sampingnya ini aseton, terus kemudian HCl dan CO2. Nah, prinsipnya metode Turkevi itu mensintesis nanopartikel emas dari larutan emas HaCl4 dididihkan, kemudian direaksikan dengan natrium sitrat atau asam sitrat, sehingga terbentuk koloid nanopartikel yang berwarna pink. Nah, sifat mereduksi AU3 menjadi AU0 itu karena AU0 muatannya 0 netral sehingga memungkinkan antar atom AU akan saling mendekat dan membentuk klaster berukuran nano. Prinsipnya kayak gitu. Terus kemudian ini gambarannya HaCl4 ini trisodium sitrat. Terus kemudian direduksi ini inti nano emasnya. Nano emas dikelilingi oleh trisodium sitrat sebagai reduktor dan agen stabilisatornya. Nah, nanti di sini lihat ada beberapa gugus bebas O seperti ini. Ini kira-kira nanti bisa berikatan enggak ya? Ini kan ada Na positif, Na positif. Nah, dia bisa berikatan dengan logam berat enggak ya? Berarti logam berat yang kok logam berat senyawa yang bermuatan negatif enggak ya? Nah, ini dilihat dari strukturnya seperti ini. Nah, ini tadi hasil sintesis nano emasnya. Di sini kalian bisa lihat yang titik-titik ini adalah hasil karakterisasi nano emas menggunakan TEM, Transmission Electron Microscopy. Nanti akan kita bahas karakterisasinya itu satu persatu. Terus kemudian ini namanya yang turus-turus ini distribusi ukuran partikel, diameter nanopartikelnya. Jadi distribusi ukurannya. Nah, ini puncak lambda maksimum atau SPR-nya pada 519 nanometer, ini warnanya merah. Jadi kesimpulannya, ukuran dan SPR dari nanopartikel emas itu dipengaruhi oleh satu, jenis reduktor yang digunakan, kedua, konsentrasi larutan emas HaCl4 dan konsentrasi reduktor, terus kemudian tiga, jadi nanti ada juga pH reduktor, ini bisa tereduksi pada pH berapa, itu Anda harus meneliti satu persatu. Kemudian yang keempat, waktu reaksi. Seperti itu. Aduh, ini ternyata ada ini ya, ada last speech. Jadi artinya ada motivasi waktu itu. Satu hal yang saya ingat dalam kehidupan, semoga kalian berprinsip ini juga. Jadi jika kita tidak dianugerahi bakat dan kelimpahan fasilitas, kita ini orang biasa. Kita nggak punya bakat, kita nggak punya fasilitas yang melimpah kayak anak sultan seperti itu. Maka kewajiban kita harus menjadi insan pekerja keras yang kita itu harus berusaha di atas rata-rata kebanyakan orang. Ini dokumentasi ini aslinya saat itu dokumentasi ketika memberi keynote speech di hadapan para doktor dan profesor. Waktu itu saya ini masih mahasiswa S3 waktu itu. Tapi ternyata dapat undangan karena penemuan founding emas. Saya menemukan metode sintesis emas pada suhu ruang waktu itu. Terus tanpa pemanasan, karena semua sintesis nano emas itu pemanasan. Tapi alhamdulillah waktu itu saya menemukan metode baru tanpa pemanasan. Terus akhirnya dapat undangan ini, disuruh mempresentasikan hasil penelitiannya ke banyak orang seperti itu. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.